Anda kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, kondisi global yang tengah dilanda krisis inflasi dan pandemi COVID-19 membuat sejumlah investor belum dapat menentukan keputusan yang tepat untuk memilih mana tujuan negara investasi berikutnya. Meski demikian, tidak semua negara akan berpengaruh secara signifikan dikarenakan kondisi keuangan negara dan kebijakan yang dilakukan pemerintah setempat. Lantas, negara mana saja yang mampu mengantisipasi krisis dan pandemi dan menjadi tujuan investasi yang tepat bagi investor saat ini? Berikut informasinya dalam segmen Idea Extainment. Halo semua, kembali dalam Idea Extainment, program yang memberikan informasi ringan seputar ekonomi untuk Anda. Pemirsa, saat Lebaran tahun 2020 dimulai, banyak investor mempertanyakan lokasi yang tepat untuk berinvestasi. Namun dengan kondisi global saat ini yang tengah diserang pandemi COVID-19 dan krisis inflasi, membuat para investor belum dapat menentukan keputusan yang tepat untuk memilih negara mana yang menjadi tujuan investasi berikutnya. Sementara itu, pandemi COVID-19 saat ini masih menimbulkan kekhawatiran besar bagi banyak investor dan dinilai dapat memangkas 2% pertumbuhan ekonomi global. Namun demikian, tidak sebuah negara akan berpengaruh secara signifikan dikarenakan kondisi keuangan negara dan kebijakan yang dilakukan pemerintah setempat. Bahkan beberapa negara mampu mengantisipasi krisis dan membentengi diri dengan strategi kebijakan fiskal dan moneter demi menahan kehancuran ekonomi, serta dianggap mampu bertumbuh secara mandiri dengan keterkaitan pasar global yang minim. Di samping itu, Bank Dunia Group mengumumkan terdapat 4 faktor unik yang memotivasi seorang individu atau entitas bisnis untuk berinvestasi di suatu negara. Antara lain ialah sumber daya alam, pasar, efisiensi, dan aset strategis negara tersebut. Dengan menggunakan 4 faktor penentu kategori ini, terungkap peringkat negara terbaik untuk berinvestasi berdasarkan 10 parameter, yakni indeks korupsi, lingkungan pajak, stabilitas ekonomi, kebebasan wirausaha, inovasi, tenaga kerja terampil dan keahlian teknologi, infrastruktur, perlindungan investor, birokrasi, serta kualitas hidup. Lalu kira-kira negara mana sajakah yang masuk dalam kriteria tersebut? Negara pertama ialah Kroasia yang saat ini menempati urutan teratas dalam daftar negara terbaik untuk berinvestasi saat pandemi, di mana pertumbuhan negara bekas pecahan Yugoslavia ini meningkat signifikan setelah sebelumnya berada di peringkat 25 untuk investasi pada tahun lalu. Selain itu, pertumbuhan ekonomi stabil negara Eropa ini ditambah dengan populasi, jumlah wirausaha dan inovasi yang dilakukan telah membuat investor asing sangat optimis tentang bisnis yang progresif dan kondusif di negeri Balkan. Bahkan sepanjang kuartal pertama 2019, Kroasia mampu mencatatkan nilai investasi langsung asing atau foreign direct investment lebih dari 389 juta dolar Amerika atau sekitar 5,72 triliun rupiah. Selanjutnya ialah Thailand yang menempati posisi kedua pada peringkat negara terbaik untuk berinvestasi dengan mendapatkan berkah dari tensi perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana banyak investor mulai tidak nyaman dengan drama Beijing dan Washington sehingga mulai mengalihkan perhatian mereka ke negeri seribu pagoda. Sebagai informasi, dalam 9 bulan pertama tahun 2019, total investasi langsung asing atau FDI Thailand meningkat 69% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar 65% yang didominasi oleh sektor otomotif, elektronik dan listrik, serta digital. Bahkan berkat pertumbuhan ekonomi Thailand dan indikator fundamental ekonomi yang kuat, membuat Forbes mendaftarkan negara Asia Tenggara tersebut sebagai pasar ke-8 terbaik di dunia pada tahun 2020. Inggris dinilai stabil secara ekonomi dan memiliki tenaga kerja terampil dengan keahlian teknologi, di mana menurut data PBB, Inggris menjadi negara ke-6 yang menarik paling banyak arus investasi asing langsung atau FDI. Bahkan dalam 7 bulan pertama 2019, perusahaan teknologi Amerika Serikat dan Asia telah menginvestasikan dana 3,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 54 triliun rupiah di perusahaan teknologi milik Britania Raya ini.
Tidak hanya itu, jumlah tersebut bahkan melampaui periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,9 miliar dolar Amerika. Meski Inggris tidak lagi menjadi anggota Uni Eropa alias Brexit, negeri Ratu Elizabeth tetap menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia dengan memiliki pasar industri yang menjanjikan dan kompetitif. Dengan bantuan sekitar 650 emiten di Bursa Efek Indonesia dengan kapitalisasi pasar melebihi 500 miliar dolar Amerika atau setara 7.350 triliun rupiah, Indonesia menawarkan menjadi salah satu pasar saham terbesar di benua Asia. Selain itu, pasar konsumen Indonesia sebagian besar belum dipetakan dengan komprehensif, sehingga potensinya dinilai sangat besar dan dianggap menjadi pilihan nomor satu jika investor tertarik berinvestasi di produk manufaktur dan konsumen. Sementara itu, ekonomi tanah air juga dinilai kuat dan tengah mengejut investasi besar-besaran di bidang transportasi dan infrastruktur, sehingga membuat negara ASEAN tersebut layak untuk investasi. Adapun satu-satunya downside alias yang menurunkan prospek Indonesia ialah investasi bagi warga asing hanya terbatas pada properti dan prasarana. Berdasarkan laporan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, India menjadi salah satu dari 10 negara dengan jumlah investasi langsung asing atau FDI tertinggi, di mana negeri Bollywood masuk dalam 5 besar negara terbaik untuk berinvestasi sejak 2019. Selain itu, raksasa Asia ini juga sudah berinvestasi begitu banyak dalam penelitian dan pengembangan, termasuk di antara negara-negara teratas yang memiliki tenaga kerja yang relatif terampil. Nah pemirsa, demikian IDX Teman kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Berbagai sumber, IDX Channel.